إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجزين, dan sesungguhnya sah nazar itu dari seorang mukallaf menggunakan lafaz yang munajjaz, lafaz yang langsung tanpa ada syarat, bi an yaltazima qurbatan bihi min ghairi ta'liqin bi syai'in, dengan gambaran bahwa dia mewajibkan dirinya satu ibadat tanpa menggantungkan dengan sesuatu pun. Wahada nadru tabarrurin, inilah nazar tabarrur. Contoh lafaz munajjaz itu kalillahi alayya kada, lillah alayya kada, jadinya lah min sholatin, karena Allah, kata dia nih, karena Allah wajib atasku sembahyang. Nah jadi inya kadeda menggantungkan sembahyang itu kepada perkara lain, seperti jika aku begini maka aku sembahyang, jika hajatku kabul aku sembahyang duha ya umpama 8 rakaat, jika misalkan aku terhindar daripada musibah aku bersedekah. Nah itu ngarannya pakai gantungan, menggantungkan ibadat dengan suatu hajat yang kabul atau terhindar daripada kecelakaan. Nah sedangkan di sini kada pakai gantungan. Kalau kada pakai gantungan ngarannya nazar tabarrur ngarannya. Min sholatin, yaitu sholat kah, au saumin, puasa, au nusukin, atau manasik, au sodaqatin, atau sodaqah, au qiraatin, baca Quran, au i'tikafin, beriktikaf, au alayya kada wa in lam yakul lillah, atau dia mengucapkan alayya, jadi inilah wajib atasku sodaqah, kata dia. Inya kada menggunakan lillah, kada menggunakan lillah, cukup menggunakan kata wajib atasku, lalu dilanjutkannya dengan sedekah, maka di situ sudah sah nazarnya, wajib dibayar nazarnya. Ngaran nazarnya nazar tabarrur, kada menggantungkan dengan sesuatu hal lain. Wa in lam yakul lillah, meskipun dia tidak mengatakan lillahnya, au nadartu kada, atau dia berucap aku bernazar ini, umpama sembahyangkah, sedekahkah, atau apakah. Wa in lam yadhkur ma'aha lillah, meskipun dia tidak menyebutkan bersamaannya itu lillah, alal mu'tamadil ladzi sarraha bihi al-Baghawi, atas pendapat yang diperpegangi, yang ditegaskan dengannya oleh Imam al-Baghawi dan lainnya. Min ittirabin tawilin, daripada perbedaan pendapat yang lama atau panjang. Au bilafzin mu'allakin, atau nazar itu sah dengan menggunakan lafal yang mu'allak. Kalau tadi munajjaz, sekarang mu'allak. Mu'allak ini digantungkan dengan sesuatu hal. Wa yusamma nadhara mujazat, nama nazarnya nazar mujazat. Mujazatnya itu jadi kita berbalas, ya kah? Artinya dapat kenikmatan dibalas dengan ibadat. Berarti nazar itu kan 3 tah.
Ada nazar lajjaj semalam, ada nazar tabarrur, ada nazar mujazat. Yang makruh itu nazar lajjaj, sudah semalam dijelaskan. Wahwa apa nazar mujazat? Wahwa an yaltazima qurbatan fi muqabalati ma yarghabu fi husulihi min huduthi ni'matin awin difa'i niqmatin. Nazar mujazat itu yaitu seorang mewajibkan mengikat suatu ibadat dalam membalas ya kita. Membalas sesuatu yang dia inginkan pada terjadinya hasilnya berupa terjadinya suatu nikmat atau tertolaknya suatu musibah. Nazar mujazat. Apa? Mujazat. Apa contoh? Kain syafaniyallahu aw sallamaniyallahu fa'alayya kada. Jadinya jika menyembuhkan akan aku oleh Allah atau menselamatkan aku oleh Allah, maka wajib atasku melakukan ini. Itu nazar mujazat. Au alzamtu nafsi, aku wajibkan diriku sendiri. Nah, itu contoh nazar lah. Awajibun alayya kada, atau wajib atasku melakukan ini. Apa tadi? Jika aku disembuhkan Allah atau jika aku diselamatkan Allah. Itu balasannya lah, dibalas dengan ibadat. Sahkah? Sah juga. Ya, jadi ada yang tanpa syarat, ada yang tanpa gantungan, namanya tabarrur. Ada yang pakai gantungan, namanya mujazat. Wa kharaja bilabzin, terkeluar. Nah, ya kan? Terkeluar dengan lafzun. Dan tadi nazar itu harus bilabzin, ya kan? Bilabzin. Kan nazar harus menggunakan kata-kata ucapan. Nah, terkeluar dengan lafzun oleh niat. Nah, artinya niat bukan termasuk nazar ingin di hati aja. Aku ada niat semalam ya, niat semalam. Lain niat itu hati, ingin di hati belum nazar. Fala yasihu bi mujarradin niyati, maka tidak sah nazar itu dengan semata-mata meniatkannya. Kasairil uqudi, sebagaimana akad-akad yang lain. Illa bil lafzi, terkecuali dengan lafal ucapan. Wakila dikata orang, ada pendapat lain yasihu bin niyati wahdaha, sah nazar itu dengan niat semata. Tapi ini dhaif lah. Fayalzamu alaihi, maka wajib atas seseorang tadi yang bernazar tadi, ketika dia ucapkan nazarnya, wajiblah maltazamahu halan, oleh sesuatu yang dia wajibkan, yang dia ikatkan, halan saat itu juga. Fi munajjazin, pada nazar yang munajjaz, yang tanpa gantungan. Nah, kalau misalkan nazar tabarrur, wajib situ sini inya menggawin apa yang dinazarkannya. Apabila inya mengucapkan kata dia lillahi alayya salatun, wajib kata dia karena Allah wajib atasku sembahyang jarinya, maka limbah mengucapkan wajib sembahyang. Seandainya sodakoh yang disambat, limbah mengucapkan wajib sodakoh. Nah ya, jadi situ sini halan ya, halan situ sini. Tapi kalau misalkan nazar mujazat tadi pang waya apa anunya wajibnya berwaktu kah? Wa inda wujudi sifatin fi mu'allakin, di ketika ditemukan suatu sifat pada mu'allaq, pada nazar yang mu'allaq digantungkan. Seperti tadi, jika menyembuhkan akan aku oleh Allah, wajib atasku sembahyang umpama 10 rakaat. Maka kewajiban 10 rakaat wajibnya ketika sudah sembuh. Ya kah? Atau ketika misalkan tunai hajat. Berarti belum sembuh, belum wajib. Ya kan? Belum tunai misalkan hajatnya, berarti sembahyang 10 rakaatnya belum wajib juga. Itu bedanya lah. Jadi kalau nazar tabarrur itu situ sini,
Kalau mujazat tadi ketika sudah ditemukan apa yang kita gantungkan dalam ucapan kita. Wa dhahiru kalamihim annahu yalzamuhul fawru. Zahir daripada perkataan mereka bahwasanya wajib akan seseorang itu bersegera biadaihi akiba wujudil mu'allaqi alaihi, bersegera dengan menunaikannya seusai ditemukan al mu'allaqi alaihi, yang digantungkan atasnya. Wah, apa sembuh tadi? Pas sembuh lakasi bayari ya kah? Bayari nazarnya sembuh. Kalau sudah dibari Tuhan sudah lakasi bayari. Khilafan liqadiyati kalami Ibni Abdissalam, bersalahan bagi yang dipahami dari perkataan Ibnu Abdissalam. Wala yushtaratu qabulul manduri lahu, tidak disyaratkan ada penerimaan, ada ucapan qabiltu al manzuri lahu dari orang yang mendapat pemberian nazar. Mendapat pemberian nazar seperti nih, ikam benazar hendak memberi aku duit, tapi dengan ucapan nazar. Haruskah aku mengucapkan qabil itu kada usah. Jadi ikam ulun benazar memberi pian 10 juta. Kada perlu aku qabil itu, kada perlu ya kah? Dengan ikam sudah mengucapkan wajib bayar nazar ya kah? Tapi apa tadi? Pikis main tadi pada dua pembagian nazar itu, baik nazarnya tadi nazar baik nazarnya tadi nazar tabarur atau nazarnya nazar mujazat, tidak harus pakai ucapan qabil itu. Walau qabdu tidak disyaratkan juga ada pengkobatan, artinya menerima secara langsung tindakan, duitnya langsung mengacak, ada ya kah? Kalau misalkan bernazar aku mendapatkan nazar daripada seseorang diberi duit 10 juta, apakah harus aku pegang 10 jutanya? Kada disyaratkan. Yang penting sahnya itu bal yushtaratu ada muraddihi, tetapi disyaratkan itu tidak menolak. Yang penting akunya jangan menolak. Guru ulun bernazar guru memberi pian 10 juta. Sudah ya aku mengucapkan qabil itu kada juga, memegang duitnya kada juga, yang penting aku kada indah gitu aja ya kah? Gitu aja tah. Wa yasihun nadru fi dimmatil madini walau majhulan. Sohbar nazar maksudnya apa? Sohbar wa yasihun nadru bima fi dimmatil madini, sohbar nadar, bernazar membari ya kita, tapi menggunakan sesuatu yang di dalam tanggungan orang yang terutang. Aku ada mengutangi ikam 1 juta umpama, jadi aku bernazar memberi ikam 1 juta menggunakan utang yang ada pada tanggungan ikam, karena ikam berutangnya dari aku 1 juta ya kah? Ikam berutang daripada aku 1 juta. Lalu jadi aku benazar apa? Memberiakan 1 juta lawan ikam menggunakan utang yang ikam tadi hutang. Berarti kena kada usah dibayari ya kah? Walau majhulan, walaupun majhul ya kah? Majhul, walau kadarnya tidak diketahui. Karena nazar itu bukan jual beli lah. Nazar itu bentuk ibadah, jadi kada apa-apa kemajhulan itu kada apa-apa. Kalau jual beli kan kada boleh majhul, kada jelas tuh kada boleh. Paya bara'u halan, maka terbebaslah yang terutang tadi saat itu. Wa in lam yakbal, meskipun dia tidak qabil tuh.
Ya kah? Meskipun jadinya kadada mengucapkan qabilah itu, bahkan meskipun ia menolak, jangan guru, ya kah? Kedua sah, tetap sah nazarnya. Yang kan duit aku, terserah aku juga. Khilafan lil Jalal al-Bulqini, berbeda pendapat dengan Imam Jalaluddin al-Bulqini. Titiklah. Walau nadara li ghairi ahadi aslaihi aw furu'ihi min warathatihi bimalihi qabla maradi mautihi biyaumin mallaqahu kullahum min ghairi musyarikin li zawali milkihi anhu. Wah. Ini sebelum garing nih bernazar nih. Jikalau bernazar seseorang memberi kepada selain salah satu dua orang tuanya atau kepada selain anak-anaknya dari kalangan ahli warisnya, umpama dingsanakah, pamankah, sepupukah, nah itu ngarannya bukan orang tua, bukan anak. Paman itu bukan orang tua ya lah, dingsanak juga bukan anak. Benazar membari buhanan itu membari bapak bimalihi dengan hartanya. Kapan benazarnya? Qabla maradi mautihi, sebelum sakit yang membawa mati, biyaumin sehari, yakni sehari sebelum sakit membawa mati. Seandainya isuk garing, hari ini benazar saat sehat walafiat. Saat sehat walafiatnya benazar membariakan seberataan harta, mallakahu kullahu, maka dia yang bernazar tadi menjadikan milik kepadanya kesemuanya tanpa ada yang mensekutui, tanpa ada yang mencampuri. Ya kah? Kenapa? Li zawali milkihi anhu, karena hilang kepemilikan dia anhu daripada harta itu sebab ucapan nazar, ya kah? Amunnya waktu garingnya lo kada kawa ya kala. Waktu orang garing membawa mati itu adalah orang yang termasuk al-mahjur alaihi. Ya, al-mahjur alaihi itu dibatasi perbuatannya sebatas 1/3, ya kah? 1/3 aja. Ya 1/3 aja menenak bawa bariannya kah? Garing membawa mati itu 1/3. Sisanya hak ahli waris. Mun garing membawa mati. Mun sebelum garing membawa mati seberataan bariakan udah Bapak. Nah, makanya tadi sehari sebelum garing ucapan nazarnya. Mun sudah garing 1/3 aja. Ya makanya bujur juga waktu dulu tuh apa pintu aku nih. Sin garing setruk. Manu surat menyuruh mencatat bahwa biasanya rumah ini milik ini, rumah ini milik ini, nah kisahnya nih supaya supaya kada berbagi warisan lagi nih, kada soh. Anding sana yang anak sidin orang mengaji juga kada soh itu aja. Kenapa ucapan sidin waktu garing membawa mati? Ya kanya sidin membariakan waktu sehat. Nah rumahku yang ini kubariakan non ikam, rumahku yang ini kubariakan non ikam, emas ini kubariakan non ikam, tanah ini kubariakan non ikam. Ya waktu sehat, ya kah? Menggaring itu kata kalau dipatok. Wala yajuzul asli ar-ruju' fihi, tidak boleh bagi orang tua ar-ruju' fihi, menagih pada apa? Pada yang dinazarakan tadi. Wa yanakidu mu'allaqun fi nahwi idza maritu fahuwa nadrun lahu qabla maradi mautihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.